Berhenti menyalah-nyalahkan orang. Berhenti menaruh tanggung jawab kepada orang lain, menyalah-nyalahkan orang, dan mulai percaya bahwa Tuhan tahu semua yang terjadi di hidup kita. Amin. Percaya bahwa kitab Yesaya bilang setiap kerugian, setiap rasa malu kita Tuhan ganti lipat kali ganda, 2 kali lipat. Amin. Percaya Tuhan lihat semua dan Tuhan sayang kita, Tuhan pasti bela kita. Stop blaming and stop believing. Amin. Berhenti menyalah-nyalahkan orang, menyalah-nyalahkan keadaan, dan mulai percaya. Amin. Mulai percaya. Berhenti mulai, karena kita senang kayaknya seringkali senang lebih enak nyalahin orang, nyalahin keadaan. Kadang kita berpikir hidup saya hari ini, kalau saya gagal hari ini, karena ada orang yang merugikan hidup saya. Kemudian ada orang bilang kalau saya kekurangan hari ini karena saya tinggal di negara yang ekonominya sedang bermasalah. Kalau saya susah hari ini karena banyak koruptor di bangsa saya. Salah-salahin orang. Bahkan ada anak muda yang bilang, Pak Pendeta saya nggak mau pacaran lagi, apalagi nikah, amit-amit. Kenapa? Kemarin udah pacaran laki-laki buaya darat itu bikin saya sakit hati. Gara-gara laki-laki itu saya nggak mau nikah. Nyalahin orang lagi. Terbiasa nyalahin orang. Ini saya menyebutnya mentalitas korban. Saya mau bilang kamu bukan korban. Saya ulang, kamu bukan korban, tapi kamu berkat Tuhan. Amin. Ya pegang dadamu bilang, saya bukan korban. Dari tindakan orang, dari kejahatan orang, dari tantangan, bukan korban dari keadaan. Saya berkat yang Tuhan taruh. Ditempatkan di rumah saya, di kota saya, di bangsa saya, di gereja saya. Saya berkat Tuhan. Dia tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa. Kamu berkat Tuhan. Kamu bukan korban. Viktor Frankl menulis seperti ini. Dia adalah seorang yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi. Di tengah penderitaan, di tahanan yang sama, dia lihat ada tahanan-tahanan yang menyerah, tapi juga ada tahanan-tahanan yang bersuka cita. Ada tahanan-tahanan yang enggak kehilangan sukacitanya. Dia menyimpulkan seperti ini, kebebasan tertinggi bukan bebas dari kamp konsentrasi Nazi, tapi kebebasan tertinggi adalah memilih bersikap. Memilih bersikap, memilih untuk bersikap. Memilih sikap dalam segala keadaan. Bagi Frank, situasi bukan menentukan nasib seseorang. Bagi Frank, melainkan sikap menentukan situasi yang terjadi di hidup kita. Tidak ada yang bisa menghentikanmu. Saya mau bilang Tuhan mau bawa kamu ke berkat yang lebih banyak lagi. Saya mau katakan Tuhan mau bawa kamu lebih jauh daripada yang kamu alami Tuhan di hari ini. Yang percaya bilang amin. Dan saya mau bilang tidak ada yang bisa menghentikanmu kecuali dirimu sendiri. Saya ulang, kecuali dirimu sendiri. Saya kan pernah bilang, gak ada yang bisa menyakitimu. Masa sih Pak Pendeta gak ada yang bisa menyakiti saya? Iya, ada orang bisa ngomong negatif tentang saudara. Ada orang bisa fitnah saudara. Tapi tidak ada orang yang bisa menyakitimu. Kalau kamu sakit hati, itu karena kamu memilih sakit hati. Tapi kalau kamu memilih percaya, Tuhan tahu semua, Tuhan ganti setiap kerugian, Tuhan pasti berkati saya, Tuhan bela saya, kamu gak akan sakit hati. Sama-sama bilang gak ada yang bisa menghentikan. Untuk Tuhan membawa saya melihat berkat yang lebih banyak lagi. Jadilah seperti apa yang kau imani, kau katakan. Tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Ada seseorang yang terhenti di keadaan yang sama. Kalau saudara ingat di Yohanes 5 ada orang yang lumpuh 38 tahun. Lumpuh berapa tahun? Oh lama banget nih, 38 tahun. Satu dekade. 38 tahun. Dia ada di dekat kolam Bethesda. Ngapain dia di situ? Dia menunggu airnya goncang. Kenapa? Karena kalau airnya goncang, siapa yang masuk duluan? Dia terima mujizat. Lalu Yesus tahu dia dalam keadaan yang sama. Dan Yesus mau bebaskan dia, enggak di posisi itu terus. Dan saya percaya Yesus yang sama tahu posisimu, tahu keadaanmu hari ini. Dan Yesus mau kamu melangkah lebih jauh. Yang percaya bilang amin. Amin. Lalu Yesus datangi orang lumpuh ini dan Yesus kasih pertanyaan yang jawabannya mudah. Yesus bilang, maukah engkau sembuh? Ini pertanyaan, jawabannya hanya yes or no. Iya atau tidak.
Tapi tahukah jawaban orang ini apa? Boleh dibaca Pak Ponce, Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7. Yohanes 5 ayat yang ke-7. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai bergoncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Saya ulang ya, Tuhan tidak ada, dia fokus sama orang lain. Nggak ada orang yang tolongin saya. Kalau airnya goncang, dikatakan apa? Orang lain lebih beruntung. Saya hari ini nggak bisa maju dalam hidup saya, karena di hidup saya ini nggak ada orang yang pernah tolong. Salahin orang lagi, ya kan? Nyalain orang. Ya, kalau saya nggak maju, dia lebih maju, karena dia lebih beruntung. Dia orang tuanya punya jabatan, ya dia bisa dimasukin sama orang tuanya. Salahin orang lagi. Fokus sama orang. Lihat orang. Kalau saya hari ini jadi nakal karena saya lahir dari keluarga yang broken home. Salahin lagi orang tuamu. Orang tua, ibu-ibu. Pak Pendeta, saya ini sekarang jadi darah tinggi, jadi mudah marah. Karena anak saya susah dikasih tahu. Salahin lagi anakmu, ya kan? Salahin semua orang. Seneng nyalahin orang. Saya menyebut orang itu terjebak dalam mentalitas korban. Saya ulang, kamu bukan korban, kamu berkat Tuhan. Amin. Dan orang ini merasa dia korban. Dari gak ada orang yang tolong. Dia korban karena orang lain lebih beruntung. Dan saya suka Yesus gak menjawab, gak menanggapi tentang dia berkata, saya seperti ini karena orang lain gak tolong. Karena ada orang lain lebih beruntung. Saya seperti ini ya karena bos saya kayaknya gak suka sama saya. Makanya saya malas kerja. Salahin lagi bos. Bosnya, Pak Pendeta, ini bisnis jadi gak maju gara-gara anak buah saya kerjanya gak becus. Salahin anak buah. Senang nyalahin orang. Dan Yesus gak menanggapi apa yang dia katakan. Yesus gak menanggapi apa yang dia ucapkan. Tapi Yesus di ayat 8 bilang apa? Boleh Pak Ponce baca. Jawab Yesus. Ini ada kata jawab Yesus. Jawab Yesus. Bangun. Bangunlah. Angkatlah tilammu. Dan berjalanlah. Yesus bilang apa? Wake up. Bangun. Jangan merasa diri sebagai korban. Jangan merasa orang lain lebih beruntung. Bangun. Sebelum Yesus menyembuhkan kakinya, Yesus menyembuhkan mentalnya. Yesus bilang bangun, get up, wake up, bangun. Dan hari ini Tuhan juga mau berkata buat setiap kita yang sering nyalahin orang, salahin suami, salahin istri, salahin anak, salahin bos, salahin orang tua, salahin keadaan. Bangun, get up. Sama-sama bilang saya harus bangun. Sama-sama bilang saya bukan korban. Amin. Pegang dadamu bilang saya berkat Tuhan buat keluarga saya. Amin. Itulah kamu berkat Tuhan. Amin. Buat gereja ini. Amin. Kamu berkat Tuhan buat bangsa ini. Kamu berkat Tuhan buat kota ini. Kamu berkat Tuhan buat seisi rumah. Mau tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Yesus bilang bangun. Bangun, angkat tilammu. Selama ini dia berpikir untuk dia sembuh harus ada orang yang tolong. Selama ini dia berpikir untuk orang sembuh, untuk dia bisa sembuh, dia harus nyelup ke kolam Bethesda. Harus ada orang yang tolongin supaya dia disembuhkan. Harus ada orang yang bantuin supaya dia disembuhkan. Tapi Yesus datang bilang begini, bangun, angkat tilammu. Dalam arti lain Yesus mau bilang begini, percaya sama aku. Aku bilang nih, caramu sembuh beda dengan pemikiranmu. Harus ditolong orang, harus dibantu orang. Lihat ke sini, bangun, dengerin perkataanku, angkat tilammu dan berjalanlah. Dan Yesus sedang memperkatakan hal yang sama hari ini kepada setiap kita. Bangun. Caramu untuk sukses bukan karena ada orang di sekitarmu tolong kamu, bantu kamu. Bangun, ada janji Tuhan buat hidupmu. Bangun, Tuhan janji kamu kepala bukan ekor. Bangun, Tuhan janji jalanmu berhasil, beruntung bukan gagal. Bangun, Tuhan memeliharamu. Bangun, Tuhan melihat hidupmu. Amin. Bangun, amin. Pegang dadamu bilang saya harus bangun. Amin. Tengok kanan kirinya, jangan tidur dulu, pendetanya lagi seru nih. Amin. Get up, bangun. Dan sebelum Yesus menyembuhkan kakinya, Yesus sembuhkan mentalnya. Keluar dari mentalitas korban.
Aku nggak suka kamu berpikir seperti itu, bangun. Dan orang ini flip. Yesus dahsyat, Yesus luar biasa. Mengubah mental orang sekejap, cepat dia ubah mentalnya. Bangun. Dan dia percaya. Yang buat dia bisa berjalan dan sembuh ketika dia percaya janji Tuhan. Bangun, angkat tilammu, berjalan. Karena tindakan itu butuh percaya. Waktu dia percaya, bangun, angkat tilam, dan berjalanlah. Kemudian dia berjalan, dia disembuhkan. Dan kalau orang lumpuh itu disembuhkan karena bebas dari mentalitas korban, sore hari ini yang gak mau nyalahin orang lain, gak mau nyalahin keadaan, saudara juga pasti diberkati Tuhan. Amin. Dan setelah orang itu sembuh, di ayat 14, boleh Pak Ponce baca ayat 14. Yohanes 5 ayat ke-14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, bukan ketemu di tempat yang lain ya. Ketemunya di mana? Di bait Allah. Memang harus punya sikap kayak gitu. Kalau udah disembuhkan, bukan ngilang dari gereja, nggak kelihatan lagi ya kan? Kenapa? Ya udah diberkati kan, udah dijawab, udah sembuh. Nanti kalau sakit lagi baru ke gereja gitu kan? Enggak ya? Udah sembuh dia ke gereja ya kan? Lalu berkata kepadanya apa? Kau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi. Terus supaya padamu jangan terjadi hal yang lebih buruk. Saudara baca di Yohanes 5 ayat 1 sampai 14. Dia dosa apa? Lumpuh 38 tahun, enggak kemana-mana, diam di situ. Dia di keadaan yang sama 38 tahun, Yesus bilang jangan buat dosa lagi. Kalau saudara teliti dari ayat 1 sampai ayat 14, dosa apa yang dia buat? Kita nggak akan ketemu dosa apa yang dia buat selain di ayat 7. Dosa ketika Tuhan bilang maukah engkau sembuh, dia salahin orang. Dia salahin orang. Dia salahin orang. Nyalahin orang itu dosa. Nyalahin keadaan itu dosa. Dan Yesus bilang, percuma engkau bisa jalan kalau engkau masih punya mental yang sama. Percuma engkau bisa jalan, tapi engkau masih nyalahin keadaan, nyalahin orang. Keadaanmu jadi lebih buruk. Yesus bilang, jangan dosa lagi ya. Sederhananya gini, orang itu sadar, Yesus bilang, jangan nyalahin orang lagi ya. Jangan nyalahin keadaan lagi ya. Supaya kamu lihat yang lebih baik. Dan saya percaya Tuhan kasih tahu kebenaran ini karena Tuhan mau kita lihat yang lebih baik, bukan yang lebih buruk. Yuk tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa. Jika kamu menghancurkan mentalitas korban, jika tidak menghancurkan, hidup kamu bisa terjebak dalam kesulitan yang sama. Sama-sama bilang, saya menolak, percaya bahwa diri saya korban. Tapi saya menerima, percaya, saya adalah berkat Tuhan. Amin. Kasih tahu kanan kirinya, kamu berkat Tuhan. Amin. Kamu bukan korban. Orang lain mungkin berperan dalam kesulitanmu, tapi mereka tidak bisa menentukan masa depanmu. Ya saya tahu ada yang fitnah kamu, menyebabkan bos jadi gak suka sama kamu, tapi fitnahan orang itu gak menentukan masa depanmu. Yang percaya bilang amin. Amin. Mungkin ada orang jahat sama saudara, dan karena kejahatan orang itu, saudara mengalami sedikit kerugian. Tapi kejahatan orang itu tidak menentukan masa depanmu. Amin. Enggak bisa menentukan masa depanmu. Masa depanmu ditentukan oleh janji Tuhan. Yang percaya bilang amin. Kalau ada orang yang punya hak untuk merasa dirinya korban, itu kita akan temukan di Kejadian 37 sampai Kejadian 50 ceritanya. Tentang siapa? Yusuf. Yusuf disayang papanya, dibuatkan jubah maha indah. Kakak-kakaknya iri hati. Waktu kakak-kakaknya iri hati, ngapain? Yusuf jubahnya diambil, dia dijual. Dijual kemana? Ke Mesir. Sebagai apa? Budak. Dari anak kesayangan papa, tiba-tiba ada di negeri yang gak tahu, entah berantah, dia gak tahu ada di mana. Dan bukan cuma nggak tahu ada di mana, dia ditelanjangin, budak telanjang. Di pasar budak telanjang. Karena yang mau beli harus tahu dia ada sakit atau enggak. Dia telanjang, nggak pakai apa-apa. Di negeri orang sendirian, nggak ada kakaknya, nggak ada papanya, nggak ada keluarganya, nggak ada temennya. Dia sendirian, orang Yahudi.
Yusuf 17 tahun. Saya ulang, Yusuf 17 tahun waktu alami itu. Orang bilang anak 17 tahun sekarang masih labil. Tapi waktu Yusuf dijual sebagai budak di pasar budak, saya nggak ketemu. Yusuf merengek-rengek dan nangis. Hidup saya jadi gini gara-gara kakak jahat. Kasihan dia saya ya. Yusuf nggak gitu. Saya nggak ketemu kalimat Yusuf nyalahin orang. Padahal Yusuf 17 tahun. Kenapa diulang-ulang Pak Pendeta 17 tahun? Supaya kita hancurkan labeling gen alpha, gen apa lagi? Gen Z. Katanya lemah, enggak lemah. Anak 17 tahun bisa ambil keputusan enggak salahin orang. Amin. 17 tahun. Dan dengar baik, Tuhan itu melihat. Kenapa dia enggak salah-salahin orang? Saya percaya. Di hatinya, saya simpulkan ya, di hatinya. Dia percaya ada Tuhan yang melihat semua kejadian di hidupnya. Dia percaya Tuhan pasti ganti setiap kerugian di hidupnya. Sehingga dia enggak nyalahin orang. Waktu dia enggak nyalahin orang, berarti dia enggak berbuat dosa, berarti dia menyenangkan hati Tuhan. Itulah sebabnya tiba-tiba Potifar datang ke situ, ke pasar budak. Potifar ini orang penting di Mesir. Kalau hari ini tuh kepala intelijen dia. Serius beneran, kepala intelijen dia. Kalau di Indonesia kepala BIN. Kalau di Amerika kepala CIA, pimpinan CIA. Menurut saudara rumahnya bagus apa jelek? Bagus. Aman apa enggak? Oh, kepala intelijen aman ya, banyak yang jaga ya kan. Banyak makanan, sedikit makanan. Oh, banyak makanan. Bisa kerja di situ, itu sebuah keberuntungan besar atau bukan? Keberuntungan. Bisa kerja di rumah kepala intelijen Mesir. Mesir saat itu negara adidaya. Dari tempat pasar budak yang tidak menyenangkan, nggak sungut-sungut, nggak nyala-nyalain orang, Tuhan bawa pindah ke tempat yang lebih aman. Amin. Ke tempat yang lebih aman. Tapi di tempat yang lebih aman itu masih ada lagi godaan. Tante Poti ya kan. Lihat anak muda ini ganteng banget ya. Tante Poti istrinya kepala intelijen. Oh pasti perawatan ya. Nggak mungkin biasa-biasa. Kalau di film Ten Commandment kan keriput ya, keriput tua ya pasti Yusuf nggak mau ya kan. Enggak lah, kepala intelijen istrinya keriput ya ditarik ya kan. Botox ya kan. Perawatan, skincare ya kan. Suntik ya. Suntik vitamin C biar kelihatan lebih segar ya kan. Perawatan. Oh, perawatannya mungkin dahsyat luar biasa. Sedot lemak mungkin ya kan. Wangi. Lalu bilang Yusuf, nanti baca di Alkitab saudara ya, Kejadian 37 sampai 50. Cup, yang enggak di Alkitab saudara enggak tulisannya cup, itu pendeta Mario. Yusuf, kemari. Alkitab bilang enggak sekali dua kali, sering. Tidur sama aku. Tapi saya suka Yusuf anak muda ini. 17 tahun, mungkin kalau dia kerja 1 tahun di situ godaannya baru datang, 18 tahun berarti dia. Umur 18 tahun yang katanya labil. Ya digodain tante-tante pasti jatuh dosa. Enggak, Yusuf enggak jatuh dosa. Yusuf bilang, bagaimana mungkin aku berbuat dosa yang besar terhadap Allah yang baik kepadaku. Dari kisah Yusuf ini, saya kasih kunci buat anak-anak muda untuk kau bisa menolak dosa. Kau harus baca Alkitab dan kau harus ketahui betapa Tuhan mengasihimu. Semakin kau tahu banyak betapa Tuhan mengasihimu, semakin kau mampu menolak dosa. Amin. Kemudian Yusuf bilang, bagaimana mungkin aku mengkhianati Tuanku, tahu diri dia. Potifar yang mempercayakan aku akan hal ini. Tapi karena statementnya itu, lalu tiba-tiba Tante Poti teriak, tolong. Dan kemudian semua pengawal masuk bilang, kenapa? Yusuf mau perkosa aku, katanya. Memang kejadiannya gitu. Dan Yusuf tiba-tiba ditangkap, dimasukkan, dijebloskan ke penjara. Semua orang percaya Yusuf mau perkosa Tante Poti. Yusuf ada di penjara bukan karena perbuatan yang dia lakukan. Dia ada di penjara karena difitnah istrinya Potifar. Tapi saya nggak ketemu ayat Yusuf di pojokan penjara dan bilang, hidup saya karena difitnah orang jadi gini nih.
Kalau saya begini nih karena orang jahat sama saya. Saya nggak temukan kalimat itu. Tapi yang saya temukan kisah Yusuf di penjara adalah Yusuf tetap bersinar. Yusuf tetap berbuah. Yusuf tetap sukacita. Tahu dari mana Pak Pendeta? Ya tahu dong. Karena Yusuf disukai oleh orang-orang di penjara dan diangkat jadi pimpinan. Kalau Yusuf tukang ngeluh, nyalain orang. Males, nggak ada orang yang mau dekat sama dia. Saudara juga gitu kan, kalau ada temanmu dikit-dikit nyalain orang, nyalain keadaan, malas dengerinnya kan? Dan Yusuf jadi orang yang disukai. Yusuf nggak nyalahin orang. Dan Yusuf nggak nyalahin orang. Akhirnya juru roti raja mimpi, juru minum raja mimpi. Nggak ada yang bisa ngerti mimpinya. Yusuf bilang, aku ngerti mimpimu artinya apa. Juru roti dibilang 3 hari lagi kamu dihukum mati. Juru minum raja 3 hari lagi kamu posisinya dikembalikan, kerja lagi sama raja. Nanti kalau kerja lagi sama raja jangan lupa ya, ceritain aku ada di penjara, kata Yusuf. Dan juru minum raja bilang, kalau mimpi itu terjemahannya seperti yang kau katakan, aku janji nanti aku ceritain. Waktu dia kembali posisinya jadi juru minum raja, Alkitab bilang Yusuf dilupakan. Tapi saya nggak dapat kalimat atau kata-kata. Lalu Yusuf menceritakan kepada orang-orang di tahanan, harusnya saya bisa keluar dari penjara nih. Ada orang tuh yang ditolong saya, udah posisinya balik lagi ke posisi semula, nggak tahu diri, nggak tolong saya. Nggak salah-salahin orang. Dan Yusuf bukan sekali 2 kali menolak pemikiran bahwa hidupnya adalah korban dari tindakan orang. Karena setiap kali ada masalah, saya mau bilang, mentalitas korban akan ketok-ketok pintu di kepala kita, di hati kita, dan coba meyakinkan kita untuk menyerah, untuk kita berpikir bahwa hidup kita adalah korban dari tindakan jahat orang, korban dari keadaan, korban dari situasi. Kalau saya nggak maju hari ini, kalau bisnis saya nggak maju hari ini, kalau saya nggak diberkati hari ini, ya karena bangsanya memang lagi susah. Kadang-kadang mikirnya begitu. Tapi saya keluar sedikit ya. Kalau saudara baca di Kejadian 26 ada Ishak. Di Kejadian 26 ada Ishak yang mau pergi dari Gerar ke Mesir. Dari Kanaan ke Mesir. Ngapain dia? Karena di Kanaan gak ada hujan. Karena pertanian di Kanaan, perkebunan di Kanaan, airnya nunggu dari hujan awal, hujan akhir. Tapi hari itu gak ada hujan. Kering. Ekonominya di tempat Ishak berada lagi gelap. Dan Ishak bilang, lebih baik aku ke Mesir. Kenapa dia mau ke Mesir? Mesir pengairannya bukan dari hujan, dari sungai Nil, irigasinya. Mesir udah maju saat itu. Dan dia kemudian memutuskan, saya punya benih, saya punya uang, saya punya talenta. Dan kalau di sini saya nggak bisa prosper, nggak bisa berbuah. Udah posting di Instagram, kabur dulu aja. Ya kan? Kabur dulu aja. Waktu mau kabur Tuhan bilang stop. Jangan kemana-mana. Diam di situ. Benih yang kamu punya tabur. Kalimat hari ini berhenti di situ. Diam. Di negara termiskin pun lakukan yang terbaik. Tuhan bilang beriman, melangkah, semangat. Kurang lebih gitu kata-kata Tuhan. Dan Ishak melakukan, menabur di tanah itu. Di ayat 12 sampai 14 dikatakan di tahun yang sama Ishak memperoleh 100 kali lipat. Menuai 100 kali lipat. Alkitab bilang orang itu menjadi kaya. Ini kaya bukan uang doang nih buat kita hari ini. Zaman itu memang berkat uang tuh, berkat materi. Tapi hari ini kaya semangat, kaya sukacita, amin. Kaya ucapan syukur, ya termasuk kaya materi juga. Utuh semua, amin. Kaya kemampuan untuk menghadapi masalah, kaya. Tapi termasuk juga saldo tabunganmu tambah banyak. Nah, amin, Kak Vera aminnya paling gede ya kan? Oh harus ya kan? Amin. Makanya di perjanjian baru berkatmu utuh, bukan materi doang, semua hal. Dan Alkitab bilang orang itu menjadi kaya, kian kaya, dan amat kaya. Orang itu menjadi kaya, kian kaya, amat kaya, menjadi bersinar bukan karena lingkungannya bersinar, dia tinggal di lingkungan yang lagi gelap, lagi kering, tapi orang itu Ishak, saya sebut namanya di Kejadian 26, Ishak
menjadi kaya, kian kaya, amat kaya, bukan karena lingkungannya lagi kelimpahan, ekonominya lagi bagus, lingkungannya lagi jelek, tapi dia menyembah Allah yang kaya, Allah yang adalah sumber terang, yang memberi terang di hidupnya, Allah yang membuat dia bersinar, Allah yang bersinar. Ya, tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa. Supaya hari ini engkau yang kerja, engkau yang mulai usaha, dengar baik, Tuhan membuat perbedaan di hidupmu. Amin. Sama seperti Ishak. Di tengah situasi tempat tinggal yang kering, dia prosper. Bukan karena lingkungan yang prosper, dia menyembah Allah yang prosper. Kita juga 2025 kita prosper, kita diberkati. Bukan karena lingkungan kita penuh berkat, tapi karena Tuhan kita, Tuhan yang diberkati. Amin. Tepuk tangan dulu yang dahsyat, yang luar biasa buat Yesus. Dan kita harus memilih, hidup kita ini korban dari situasi atau hidup kita ini berkat Tuhan. Siapa yang percaya hidup kita berkat Tuhan, boleh lambaikan tinggi tangannya. Amin. Sama-sama sekali lagi bilang, hidup saya berkat Tuhan. Sama-sama bilang, saya harus memilih. Pilihan percaya, ini yang Tuhan kasih nih. Ini pilihan besar yang dikasih buat saudara. Ketika ada tantangan datang, saudara harus berani menolak. Saya bukan korban. Saya bukan korban dari keadaan. Saya bukan korban dari tindakan jahat orang. Saya bukan korban dari orang yang nipu saya. Saya adalah berkat Tuhan. Amin. Hidup saya ditentukan oleh janji Tuhan. Ulangan 30 ayat 15, Pak Ponce boleh baca? Ulangan 30 ayat yang ke-15. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan. Kematian dan kecelakaan. Ayat 19. Ayat yang ke-19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan. Ini pilihan ganda tapi dikasih jawabannya sama Tuhan. Enak ya? Ya, Tuhan bilang, kuperhadapkan kepadamu kehidupan dan berkat dan ini pilihan ganda, dikasih pilihan. Tapi Tuhan bilang, nih jawabannya, kunci jawabannya. Pilihlah, yuk baca sama-sama. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Saya percaya Yusuf memilih kehidupan. Yusuf diajar Tuhan dari usia 17, 30 tahun baru dia pindah ke istana. Dari usia 17 setiap kali pikiran, mentalitas korban, pikiran yang mendorong dia, hidup dia ada di penjara gara-gara kefitnahan orang, hidup dia ada di Mesir gara-gara kejahatan kakak-kakaknya, hidup dia tetap di penjara karena juru minum raja, enggak mengingat dia. Pikiran itu selalu ketok di pintu hatinya, ketok di pintu pikirannya untuk dia percaya bahwa dia adalah korban. Dia selalu menolak itu tahun demi tahun, setiap kejadian dia menolak itu. Dan lihat hasil akhirnya, Tuhan membuat dia ditinggikan, dia diberkati, dia dipromosi. Jadi saya sedang membayangkan, saya berhadapan dengan orang-orang yang akan memutuskan hari ini kita nggak akan salahin lagi keadaan. Yang percaya, yang mau seperti itu boleh lambaikan tinggi tangannya. Amin. Saya melihat orang-orang yang memutuskan mulai hari ini nggak akan salahin lagi orang-orang. Dan saya coba membayangkan apa yang Tuhan akan perbuat di hidupmu di depan. Pasti Tuhan buat yang dahsyat, yang luar biasa. Pasti Tuhan meninggikanmu, pasti Tuhan memberkatimu. Amin. Sama-sama bilang, saya bukan korban, saya berkat Tuhan. Amin. Tengok kanan kirinya, berhenti menyalah-nyalahkan orang, tapi mulai percaya janji Tuhan. Mana yang mau percaya janji Tuhan? Sekali lagi lambaikan tinggi tangannya. Ini saya tulis kesimpulannya. Yusuf dari tahun ke tahun di hidupnya, ia menolak berpikir bahwa dirinya korban. Dan lihat Tuhan meninggikannya. Bayangkan apa yang Tuhan perbuat di hidupmu di depan jika hari ini kamu memutuskan menolak berpikir sebagai korban. Saya tahu kau ada masalah. Saya tahu ada orang jelekin kamu. Saya tahu ada orang gak suka sama kamu. Saya tahu ada situasi sulit di hidupmu. Dan Tuhan tahu itu. Tapi Tuhan mau saudara juga tahu, saudara bukan korban dari semua itu. Saudara adalah berkat Tuhan. Amin. Kita tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Pegang dadamu, bilang, Tuhan sudah taruh saya kuasa. Amin. Pegang dadamu, bilang, di hidup saya ada kuasa. Nanti baca di rumah Lukas 10 ayat 19, katakan apa di sana? Pemusik boleh siap-siap. Lukas 10 ayat 19 bilang begini. Kepadaku diberikan kuasa di bumi di surga, dan kuasa itu aku berikan kepadamu. Sama-sama bilang, kuasa sudah ada di hidup saya. Kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Tapi waktu kamu nyalahin orang, nyalahin keadaan,
kamu sedang menyerahkan kendali atas hidupmu kepada orang lain. Kalau kamu merasa hidupmu hari ini susah, karena bangsanya lagi susah, kamu lagi serahkan hidupmu, kendali hidupmu atas pada keadaan yang lagi susah. Serahkan hidupmu kepada janji Tuhan. Amin. Kalau kamu sakit hati, nah itu saya bilang, yang tadi itu di awal. Kalau kamu sakit hati, kamu sedang menyerahkan orang lain untuk menguasai tindakan orang lain, perkataan orang lain untuk menguasai hatimu. Amin. Hidupmu ada kuasa. Dan jalan hidupmu tidak ditentukan tindakan orang, kejahatan orang, keadaan. Hidupmu ditentukan, cerita hidupmu, jalan cerita hidupmu ditentukan janji Tuhan. Amin. Tuhan janji punya rancangan indah buat kita. Tuhan janji kita gak akan kelaparan. Terserah berita isinya hari-hari ini sulit, tapi saya percaya saya berdiri di hadapan anak-anak Tuhan yang punya janji dari Tuhannya, dipelihara oleh Tuhannya. Amin. Yang tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa. Pegang dadamu, bilang, di hidup saya Tuhan sudah kasih talenta. Saya percaya setiap kita dikasih talenta. Dan lewat talenta itu Tuhan mau kembangkan. Kembangkan talenta yang ada di hidupmu. Tuhan bisa memeliharamu lewat talenta di hidupmu. Ada perumpamaan tentang talenta di Matius 25. Ada yang punya berapa talenta? Dikasih berapa sama Tuhan? 5. Lalu dikasih yang lain? 2. Lalu satu lagi? 1 talenta. Apa yang diperbuat yang punya 5 talenta? Mengembangkan talentanya. Dan ketika tuannya pulang, talentanya jadi berapa? Jadi 10. Yang 2 gimana? Sama, dikembangkan juga. Jadi berapa? Jadi 4. Yang 1 gimana? Gali tanah, kubur talentanya. Waktu tuannya pulang, nih Tuhan, talentanya nggak berkembang. Lalu dia bilang begini, habisnya Tuhan kan Tuhan yang jahat. Tuhan yang menuai, dan dari tempat di mana Tuhan tidak menabur. Jawaban Tuhannya nanti baca di Matius 25. Jawaban Tuhannya gini, hai hamba yang malas. Hai hamba yang malas. Lebih baik talentamu diambil dan diberikan kepada yang 10 talenta. Saya mau bilang di hidupmu ada talenta. Kembangkan talenta itu. Jangan salahin orang kalau engkau gak maju. Jangan-jangan bukan karena salah orang dan bukan karena salah Tuhan, karena engkau gak ngembangin talentamu. Jangan salahin orang. Amin. Sama-sama bilang, Roh Kudus akan bantu saya mengembangkan talenta yang ada di hidup saya. Jangan salahin orang, jangan salahin Tuhan, dan jangan nyalah-nyalahin. Stop blaming and stop believing. Percayalah, kamu berkat Tuhan. Kamu berkat Tuhan. Kamu berkat yang Tuhan taruh di rumahmu. Kamu berkat yang Tuhan taruh di keluargamu. Itu tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa buat kita. Jangan sembunyi di balik semua kemalasan, di balik semua ketakutan, kemarahan. Gunakan talenta, kesempatan, waktu yang Tuhan beri. Ada seseorang bilang begini, kalau kamu lahir dari keluarga miskin, itu bukan salahmu. Tapi kalau kamu mati miskin, itu salahmu. Artinya apa? Tuhan gak mungkin gak berkati kamu. Dan saya percaya, di tengah kesulitanmu, di tengah engkau mengalami tantangan, di tengah engkau dijelekin orang, kalau engkau memilih tidak percaya, engkau korban, engkau percaya ada janji Tuhan, Tuhan pasti ganti, Tuhan lihat semua, engkau akan berakhir diberkati Tuhan, engkau akan berakhir diberkati Tuhan, dibela oleh Tuhan. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat, yang luar biasa. Sama-sama bilang, saya gak mau nyalain orang lagi, gak mau nyalain keadaan lagi. Saya mau serahkan hidup saya pada janji Tuhan. Yuk kita boleh angkat tangan kita dan bilang terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin, saudara diberkati? Mana yang diberkati sekali lagi lambaikan tinggi tangannya. Tetap angkat tanganmu, nyanyikan pujian ini. Aku percaya berkat-Mu ada di hidupku. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan, kebajikan, kemurahan selalu
mengikutiku. Ku puji. Nyanyi imanmu lagi, katakan aku percaya. Boleh sambil bangkit berdiri, yuk kita bangkit berdiri.